Bro Daniel, gimana bro? Kabar Sehat, aman, sehat, cuan? aman. Iya, cuan dong itu yang paling penting. Mantap dong. Ini kalau kalau tapi sebelumnya kalau kita ngomongin masalah kesehatan ini hari ini kayaknya banyak bertebaran berita bahwa polusi di Jabodetabek lagi tinggi-tingginya ya. Jadi Betul. saya harap para cuan troopers juga bisa menjaga kesehatan dengan baik. Kalau masih ada masker tersisa mungkin bisa dipakai dulu dalam beberapa waktu belakangan ini ya untuk menghindari polusi udara supaya selain cuan tetap sehat gitu Betul ya, Bro banget ya. teman-teman, betul. Karena emang ini kita Oke. ngelihat berita polusinya parah banget bro. Kalau kita keluar harus selalu pakai masker, meskipun sekarang udah nggak Betul, wajib masker lagi, tapi harus tetap betul. pakai karena efek jangka panjangnya bisa parah. Iya, nah ini ngomong-ngomong tentang, tadi kita ngomong tentang kesehatan tubuh, sekarang kita ngomong ke kesehatan industri tekstil ya. Karena kayaknya banyak yang berubah. Jadi maksudnya tuh gini, ketika pandemi udara itu bersih, ketika setelah pandemi ekonomi kembali berputar, udaranya jadi terpolusi lagi. Tapi berkebalikan nih, kayaknya dengan industri tekstil. Waktu mungkin ketika pandemi sepertinya industrinya terpukul gitu, tapi setelah tidak pandemi di 2023 ini sepertinya keadaan berbalik ya. Ini tercermin kayaknya dari rilis laporan keuangan terakhir. Ini katanya untuk ini saya baca-baca dari informasi yang sudah beredar ya, Bro ya. Di sini katanya Ricky berbalik menjadi untung senilai 6,33 miliar pada semester 1 2023 dari rugi di periode yang sama tahun lalu di 8,13 miliar. Wah, ini luar biasa banget ya. Dari minus tiba-tiba jadi plus gitu di periode yang sama. Pendapatnya gimana, Bro Wilson? Oke, bener banget tadi yang dibilang sama Bro Daniel bahwa selama pandemi memang banyak banget industri terpukul dan mereka Mm-mm. mengalami kerugian. Kenapa? Karena demand-nya berkurang, otomatis penjualan berkurang. Seperti itu. Sementara beban masih tetap harus dibayar seperti gaji karyawan dan akhirnya menyebabkan Betul. tidak imbang antara pendapatan dengan pengeluaran, di mana pengeluarannya lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Ini juga dialami oleh emiten tekstil, di mana banyak banget customer ya yang stop spendingnya dulu, nggak mau beli dulu, meskipun lebaran Mm-mm. mereka nggak mau beli dulu gitu, karena takut keadaan ini apa namanya belum stabil seperti itu. Nah kita Mm-mm. bersyukur teman-teman sekarang ini pertumbuhan ekonomi sudah kelihatan ya, dan juga dari industri tekstil kalau kita lihat ini Ricci salah satunya sudah berhasil berbalik untung. Kenapa? Karena mereka berhasil juga menekan yang namanya pengeluaran teman-teman. Jadi efisiensi Iya. belajar dari pandemi ya akhirnya menjadi keuntungan 6,33 miliar. Kalau kita lihat juga secara Iya. valuasi, Mm-mm. valuasinya pernya ini tergolong murah teman-teman ya dengan Mm-mm. 6,22 dan juga PBV-nya di bawah 1 0,38. Indikator ekonomi menunjukkan juga bahwa indeks keyakinan konsumen itu masih di atas 100 ya, lebih tepatnya 127,1, di mana ini artinya menggambarkan masyarakat itu semakin percaya bahwa ekonomi itu akan terus stabil teman-teman ya. Kalau kayak dulu di zaman pandemi itu di bawah 100 gitu. Mungkin satu lagi saya tambah Mm. ini Bro Daniel ya, dari PMI kita, Mantap. dari Purchasing Manager Index atau indeks manufacture ini sebesar 52,5. Artinya kita masih di mode ekspansif. Di sini Mm-mm. industri gak cuma tekstil sebenarnya rata-rata semuanya berkembang ya, kayak dari sektor perbankan juga, apalagi terutama yang merilis laporan keuangan dan laporan keuangannya bagus, yaitu salah satu indikator yang Mm-mm. sangat baik di banyak industri seperti juga properti ya, nggak cuma tekstil tapi hampir di semua industri itu, karena ya thanks to pandemi yang sudah selesai ya, jadi good job buat government yang sudah ini Mm-mm. berjuang untuk menyetop pandemi ini teman-teman ya gitu. Oke, 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 oke. Siap. Itu tadi kalau dari kondisi fundamental. Boleh nggak sih kita dikasih tahu dulu ini sebelum saya invite direktur utama dari Ricci, kita dikasih lihat dulu dong technical secara sektoralnya industri tekstil gitu atau mungkin sorry, kalau tekstil itu masuknya ke retail ya mungkin ya ke industri dasar, sorry. Iya betul. Secara sektoralnya dulu mungkin, Bro Wilson.
untuk industri tekstil gitu ya, karena Bro Wilson ini kan jago technical analysis ya. Saya kalau nanya teknis, saya biasanya nanya ke Bro Wilson, dikasih tahu ini nanti membentuk pola head and shoulder kah, atau mungkin pola double bottom kah, atau cup and handle gitu. Itu biasa Luar saya biasa dikasih tahu sama Bro terakhir ya, Wilson. kejadian ya bro ya, Mm-mm. head and shoulder-nya ya. Kejadian, iya. Ya. Nanti di akhir IG live kita ini bakal dikasih technical guidance-nya nih bareng Bro Wilson nih. Tapi secara sektoral dulu nih, boleh? Silakan, Bro Wilson. Tapi ini di chart kita belum bisa kebuka ini bro yang untuk Ah, sektoralnya. Ya. ah, Ya ah. mungkin kalau kita lihat dari beberapa saham ya yang ada di apa namanya di industri Industri tekstil yang ini, sejenis. Ah, tekstil ini gitu. Memang ada beberapa yang terpukul teman-temannya. Contoh kayak ya salah satu ah. emiten besar gitu yang tidak bisa Mm-mm. bayar utang ya akhirnya sahamnya disuspend seperti itu. Tapi salah satu yang kita lihat ini juga kayak Berici ini lagi uptrend teman-teman ya, lagi uptrend udah rally dari 70 sekarang di 129 seperti itu, trennya belum Mm-mm. patah ya, jadi Mm-mm. masih menarik buat kita perhatiin gitu. Untuk yang nantinya detailnya bakal saya kasih tahu lagi mungkin bro, kurang lebih seperti Di itu ya akhir, untuk di belakangan aja ya. iya di belakang. Mungkin belakangan juga kita kasih tahu tape readingnya gimana gitu ya, bid offernya gimana lebih detail gitu, Iya secara lebih teknis. Tapi kita harus tahu dulu nih ya, supaya kita sama-sama sadar gitu ya, apabila kita ingin berinvestasi di pasar modal itu, kita harus tetap melakukan analisa sendiri baik secara fundamental maupun technical. Disclaimer on, jadi ya teman-teman cuan troopers, keputusan jual dan beli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, secara industri tadi sudah diinfo sedikit, secara bisnisnya, sektoralnya juga tadi udah diinfo sama Bro Wilson. Sekarang kita invite bareng nih ya Bro ya. Kita invite bareng langsung narasumber kita pada malam hari ini. Sebentar, saya coba invite dulu. Ini, oke. Oke. Apakah sudah online ini ya, mungkin dari emitennya. Sebentar, coba mungkin ya sambil menunggu ya Bro Wilson, mungkin boleh nggak kita dikasih tahu di-update gitu di hari Kamis ini pergerakan indeks harga saham gabungan kita secara teknikal itu seperti apa? Oke, nah teman-teman udah ngeliat ya, rally kita itu lumayan panjang kemarin, sempat ada pola inverted head and shoulder, yang sudah juga sukor kita prediksiin ya, teman-temannya di update, itu kita mantul dari 6.650, dan sekarang di 6.893. Nah, PR IHSG-nya adalah untuk breakout dulu nih, dari 696 atau 7.000 teman-teman. Jadi sebelum ini breakout, sekarang ini potensinya kita konsolidasi dulu, mungkin teman-teman lihat beberapa hari ini kita naik turun seperti itu. Jadi ini konsolidasi normal dan ada peluang ya untuk besok juga itu seperti kayak masih konsolidasi teman-temannya, technical corrections ya, sebelum minggu depan atau 2 minggu lagi lah kurang lebih teman-teman kita nantikan untuk IHSG berhasil breakout ya, karena target saya sendiri untuk IHSG kalau secara teknikalnya untuk akhir tahun itu sekitar 7.100 sampai 7.200, jadi artinya masih lumayan gitu. 7.100 sampai 7.200. Wah, pas banget habis Bro Wilson ngomongin tentang target IHSG, kita langsung sudah terhubung bersama Direktur Utama PT Ricky Putra Global Indo. Selamat malam, Pak Paulus Gunawan. Kabar sehat, Pak? Sehat-sehat, Pak. Selamat malam, Pak Wilson. Selamat malam, Pak Paulus. Senang banget, Pak. Thank you udah mau hadir di live kita, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Pak, kita berdua ini adalah konsumen setia Bapak sebenarnya. Terima kasih. Dari lini produk Pak, mohon izin Pak. Oke, makanya kita happy banget Pak, kita bisa ngobrol langsung ya. Maksudnya mana tahu suatu hari bisa ngobrol langsung dengan direktur utamanya dan ngomongin dari sisi fundamentalnya seperti apa dan juga teknikalnya seperti apa gitu Pak. Terima kasih tentunya karena sudah bergabung, dan di live kita pada malam hari ini kita akan ngomongin lebih banyak ke fundamentalnya dulu Pak, terkait industri tekstil itu sendiri. Nah, untuk Pak Paulus sendiri melihat kondisi
industri tekstil di tanah air ini seperti apa? Ini untuk jadi short brief gitu ya Pak ya, kan sebagai pemain industri tekstil yang sudah lama di tanah air gitu ya, sudah bersaing dengan banyak brand gitu. Bapak ngelihat seperti apa sih industri tekstil sebelum dan sesudah pandemi gitu Pak? Silakan. Ya, makasih Pak. Jadi sebelum saya bicara terlalu dalam Pak, mungkin saya mesti jelaskan dulu dengan kata-kata mungkin industri tekstil Pak. Iya. Sebab di industri tekstil itu bukan hanya di hulu saja, seperti mungkin dari segi produksi benangnya atau kainnya, tetapi juga kalau dibicara industri tekstil, seolah-olah kayak produk hasil kita itu juga dibilang industri tekstil. Iya. Sebenarnya kan industri tekstil di Indonesia ini dimulai dari pemintalan benang, perajutan, pencelupan, sampai ke produksi garment di barang jadi. Nah, dari situ pun, di barang jadinya pun ada barang jadi yang bekerja di OEM, atau menjahitkan merek-merek orang lain, atau yang mempunyai brand sendiri dan mendistribusikan itu. Jadi, memang kalau kita lihat dari segi marketnya yang ada sebelum pandemi dan sesudah pandemi, memang ini terjadi perbedaan yang cukup signifikan Pak ya. Kalau dari segi hulunya yang kita bicara untuk dari segi benangnya atau kainnya, memang itu yang mungkin boleh dibilang itu cukup terdampak besar sekali Pak. Sebab untuk produksi benang ataupun kainnya itu dibutuhkan efisiensi yang memang utilisasinya kalau bisa itu mendekati ya 100% Pak. Nah dengan adanya COVID ini, jadi utilisasinya itu mereka tidak bisa atau kita pun tidak bisa 100% yang menyebabkan mungkin kerugian itu yang ada. Tetapi kalau dilihat di satu sisinya lagi yang mendekati ke arah hilirnya Pak, yang mempunyai brand, itu kan mereka mempunyai nilai jual Pak, ada juga yang mempunyai distribusi sendiri, mempunyai market sendiri. Nah mungkin ini lebih tidak terlalu terkena dampak yang sama seperti di industri hulunya ini Pak. Oke, baik. Berarti karena dari emiten Ricci sendiri sudah menguasai hulu ke hilir ya Pak ya, berarti ya Pak. Jadi ketika pandemi terjadi lebih resilient gitu ya, lebih tahan banting lah ya Pak istilahnya. Iya, betul Pak. Tapi kita tidak pungkiri yang di industri hulunya kita memang itu terkena dampaknya Pak ya. Sebab dari produksi kita 60% kita masih jual ke market luar, hanya 30-40% yang kita absorb benang kita untuk kita produksi sendiri Pak. Oh oke, paham Pak. Wah luar biasa nih. Baik, saya sekarang ditemani oleh Bro Wilson nih. Mungkin dari Bro Wilson ada pertanyaan follow up. Silakan Bro Wilson. Oke, thank you Bro Daniel. Thank you Pak udah jelasin ya. Sebenarnya juga kita bingung nih kayak tekstil tuh kayak abstrak gitu. Ini apa sih maksudnya tekstil gitu kan? Ternyata udah dijelasin dari Bapak tadi ada hulunya, hilirnya, dan ternyata memang dari Ricci sendiri bermain dari hulu ke hilirnya gitu. Ini pertanyaan saya tadi pas banget. Pertama ini tadi saya mau bertanya Pak, untuk selain tekstil, maksudnya dalam artian di sini lini bisnisnya itu apa aja, kayak gitu. Maksudnya kayak pembagiannya, segmentasinya berdasarkan kayak pendapatannya Pak gitu, agar bisa diukur untuk pembuatan produk. Karena kan yang saya tahu cuman kayak produknya itu, atau mungkin teman-teman tahunya cuman dari brandnya aja gitu. Kayak GT Man gitu atau Ritsoni, which is juga pasti tadi kita udah bilang berdua udah ngaku bahwa kita customer Pak ya. Nah mungkin bisa diperjelas lagi oleh Pak Paulus bisnis usaha dari perseroan itu Pak. Oke. Di PT Ricci sendiri Pak, kita ada terbagi kalau kita kategorikan itu menjadi 4 lini bisnis Pak ya. 4. Jadi di kita itu ada di hulunya, itu kita ada produksi benang, kita ada pencelupan yang kita anggap ini hulu Pak, dan kita juga ada penjualan untuk aksesoris garment, dan kita ada barang jadi Pak. Barang jadi ini kita kebagi dua. Untuk domestic market kita mempunyai merek sendiri, dan untuk ekspor kita OEM business untuk ekspor barang-barang kita itu ke Jepang Pak. Lebih banyak ke Jepang ya. Dan yang keempat itu kita mendistribusikan untuk lokal produk-produk kita sendiri Pak. Jadi kita mempunyai 6 anak perusahaan dan 6 cabang, totalnya ada 12 anak usaha dan cabang kita yang mendistribusikan ya produk tadi yang tadi Bapak bicara masalah GT Man dan juga dengan Ritsoni.
Oke, berarti lengkap banget dari produksi benangnya, juga pencelupannya, bahkan sampai distribusinya juga di-handle sendiri, Pak ya. Dan ini saya melihat sih komplit ya. Tadi dibilang juga resilient waktu pandemi, meskipun kemarin sempat mengalami yang namanya kesulitan Pak ya sama pandemi, dan baru terakhir saya baca ada laporan keuangan semester 1 udah berbalik untung. Yaitu dari sebelumnya rugi 8 miliar semester 1, sekarang menjadi 6,33 miliar. Nah, ini strategi apa sih Pak yang dilakukan dari perusahaan agar bisa menekan cost atau meningkatkan pendapatan untuk menumbuhkan yang namanya performa ya, karena ini kita lihat juga sahamnya udah rally Pak ya, karena mendapatkan katalis positif dari ini kenaikan laba gitu, kurang lebih. Mungkin bisa dijelaskan Pak Paulus. Oke, Pak, sebelum pandemi itu di Indonesia, ekonomi di Indonesia cukup lumayan bagus dengan perkembangan penduduknya di Indonesia. Saya rasa bukan hanya di kita aja, semua juga merasa optimis terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali produsen tekstil ini, mereka berbondong-bondong untuk berinvestasi untuk membesarkan mereka punya usaha, Pak. Nah, sedangkan setelah COVID ini terjadi, strategi yang mananya dulu sebelum pandemi, di kita pun diharuskan integrated untuk mencapai profit yang lebih bagus dan untuk bisa lebih bertahan. Tetapi setelah kejadian COVID ini, justru integrated ini, kalau menurut saya, di kita, integrated ini yang justru menyulitkan kita. Sebab tidak terjadinya efisien yang ada di segi hulu kita.